Halo, selamat datang di channel ini, di channel saya yang membahas seputar dunia kontrakan dan juga desain. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seseorang yang mencari kontrakan karena di tempat dia tinggal itu dia merasa tidak nyaman, yang dikarenakan suatu keluhan yang akhirnya dia ingin meninggalkan kontrakan yang sebelumnya atau yang sekarang ditinggali. Dia mau pindah kontrakan, nyari kontrakan baru, kemudian bertemu langsung dengan saya. Jadi ada beberapa kontrakan yang nyaris ditinggalkan oleh penghuni atau penyewa kontrakan. Itu salah satunya adalah pada keluhan yang sering terjadi. Ini masalah klasik juga. Jadi di kontrakan itu airnya itu kotor atau keruh. Saya tidak bisa, atau kita sebagai pemilik kontrakan tidak bisa tahu bahwa air yang kita gunakan dari perusahaan maupun kita sedot dari bumi itu selalu jernih. Namun ada cara untuk menanggulanginya. Simak videonya seperti ini. Bagaimana cara menanggulanginya? Ini dia. Untuk menanggulangi air agar tetap bersih, tentu semua pada umumnya kontrakan itu memiliki tabung atau penampung air. Di penampung itu gunanya untuk menampung air atau menyetok air. Namun pada saat air keruh, di tabung itu pun banyak sekali lumpur atau endapan air. Jadi kita sebagai pemilik minimal 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali jika udah. Yang penting rutin dibersihin. Cara ngebersihinnya gimana? Pada sebuah tabung tutupnya kita buka, kemudian kita masukkan selang yang panjang. Setelah selang masuk udah panjang itu, kita sedot. Biasanya secara manual saya menggunakan mulut. Udah disedot, udah ngalir airnya ke bawah, kemudian baru yang selang yang satunya yang masuk ke sebuah tabung itu kita arahkan kepada lumpur-lumpur endapan yang di bawah. Jadi lumpur-lumpur endapan itu yang di bawah itu kesedot, tinggal air bersih yang di atasnya. Hati-hati di situ juga, kita jangan sampai karena gerakan tangan kita terlalu cepat itu akan membuat keruh. Jadi endapannya itu naik bercampur dengan air yang jernih. Itu kalau di air. Semoga ini bermanfaat. Namun ada juga sebuah masalah selain air, juga ada keluhan seorang lagi yang datang kepada saya mengeluhkan kontrakan juga. Selain dari kurang lancar, kurang jernihnya air juga yang dikeluhkan oleh penyewa kontrakan itu kamar mandi yang berjamaah. Maksudnya bukan bareng-bareng, cuman barengan, antrian. Kamar mandi dulu antrian atau sumur itu tidak. Makanya saya sering menolak atau tidak melayani desain yang kontrakan 3 kamar mandinya cuma 1, atau kos-kosan 7 kamar mandinya cuma 1. Saya sering tidak melayani itu, mohon maaf. Bukannya saya tidak mau atau sombong, tapi saya sangat hati-hati dalam bagaimana kalau kita tinggal di situ. Mau mandi ngantri, bagian kita mandi giliran baru masuk kamar mandi airnya sudah habis. Coba bayangkan kalau misalkan kita ngontrak di tempat seperti itu. Makanya mohon maaf kalau ada beberapa orang yang masuk menghubungi saya, mohon desain satu kos-kosan ada 7 pintu misalkan, tapi kamar mandinya cuma 1. Saya nggak bisa, ngegambarnya nggak tega. Itu masalah air dan masalah kamar mandi. Kemudian yang ketiga ini memang
Karena kita tidak mempertimbangkan sebelum membangun lahan kita. Kita tidak mempertimbangkan sebelum membangun lahan kita, sehingga kita lalai atau lupa, namanya manusia, tidak menyediakan lahan parkir. Andaikan ada lahan parkir saja, sering terjadi kemalingan. Apalagi tidak ada. Itu juga yang membuat suatu konsumen atau penyewa kontrakan mengeluh, kemudian pindah meninggalkan kontrakan untuk mencari kontrakan yang lain. Di masa pandemi ini, meskipun kita bisa membedakan ya antara keramaian di era sekarang dengan sebelum pandemi, itu sangat berbeda. Namun percayalah dan yakinlah, selalu ada orang-orang baru untuk mencari tempat tinggal. Kemudian ketika orang itu masuk, melihat, lihat-lihat dulu bang, di situ ada ketertarikan, kenyamanan, keindahan, dan mereka merasa cocok, mereka juga pasti mau untuk tinggal di tempat kita yang kita sewakan. Dari air, tempat parkir, kemudian kamar mandi yang masing-masing. Itu adalah keluhan-keluhan kontrakan untuk sementara ini. Cukup informasi video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan bagi calon pembangun atau yang mau rencana bikin kontrakan. Semoga ini menjadi pertimbangan yang lebih matang agar penghuninya nyaman, yang nyawa nyaman, cuannya juga lancar tiap bulan. Terima kasih. Saya Bram Kamil. Subscribe untuk menantikan informasi dari saya selanjutnya yang bermanfaat berkaitan dengan dunia dan sekitar lingkungan kontrakan. Assalamualaikum.